Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 23002059. Di sini saya akan membahas terkait pendidikan masyarakat, yang mana saya sudah bersama teman saya untuk menjalani diskusi kali ini, yang mana nanti teman saya Zea ini yang akan bertanya kepada saya dan saya akan menjelaskannya. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskanlah yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat, dan menurut saudara apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik, dan jelaskan alasannya. Baik, pendidikan masyarakat itu bisa dibilang sebuah pendidikan yang mana pendidikan non formal, bisa dibilang non formal atau malah bukan pendidikan yang tidak terikat di pendidikan atau yang terikat dengan kurikulum. Jadi dia bebas dan dia itu tidak terstruktur sesuai kurikulum, yang mana juga manfaatnya juga itu sangat banyak. Salah satunya itu bisa meningkatkan soft skill dan hard skill dari diri kita. Semisalkan itu yang pendidikan yang di luar sekolah, misalkan itu pendidikan tari, sanggar tari, ataupun menjahit, kerajinan, memasak, seperti itu. Dan juga pendidikan masyarakat ini bisa dibilang itu tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dari keterampilan atau keterampilan masyarakat, seperti itu. Sifat dari pendidikan masyarakat ini fleksibel, yang mana dia tidak yang seperti saya sebutkan tadi, dia tidak terikat dengan kurikulum. Jadi dia merupakan kegiatan belajar mengajar yang mana itu tidak bisa dibilang tidak dipaksakan. Jadi ketika kita misalkan punya keinginan atau minat di menyanyi, itu kita bisa ikuti sanggar menyanyi misalnya, seperti itu. Ya baik, untuk pertanyaan saya selanjutnya itu jelaskan karakteristik pendidikan masyarakat dan berikan contohnya. Karakteristik pendidikan masyarakat itu yang seperti saya bilang tadi ya, pendidikan masyarakat itu dia tidak terikat. Yang pertama, karakteristiknya itu dia itu dengan pendidikan formal itu yang membedakannya sangat signifikan itu dari kurikulum, yang mana kalau pendidikan formal itu dia terstruktur dengan adanya kurikulum, sedangkan untuk pendidikan masyarakat ini tidak ada kurikulumnya. Selanjutnya itu dia fleksibel, yang mana dia tidak kalau seperti pendidikan formal dia itu harus ada minimal jamnya, semisal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau pendidikan masyarakat ini dia fleksibel, dia bisa dimanapun, kapanpun kita ingin belajarnya. Tidak ada tempat khusus atau jadwal yang kelas tertentu untuk mempelajarinya, seperti itu. Untuk materinya juga sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan serta minat bakat dari peserta didik tersebut. Untuk metode pembelajarannya sangat bervariasi, dari mulai ceramah, diskusi, mentoring, atau hingga praktik langsung. Nah, contohnya itu mungkin pemberdayaan masyarakat di desa, mengajarkan teknik budidaya pertanian, seperti menyesuaikan dengan musim tanam semisalnya. Nah, dan juga pendidikan masyarakat ini sendiri itu berpusat pada peserta didik itu. Misalkan aktif, peserta didik didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berbagi pengalaman. Nah, relevannya ini
materi pembelajaran ini relevan dengan kehidupan sehari-hari apa yang dibutuhkan sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Contohnya, misalkan kelas literasi untuk orang dewasa yang mengajarkan keterampilan membaca dan menulis dengan menggunakan bahan bacaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau pendidikan masyarakat ini berbasis masyarakat, yang mana melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terus misalkan gotong royong, nilai-nilai norma, seperti itu. Selanjutnya itu berorientasi pada praktik. Jadi pendidikan masyarakat ini tidak hanya berfokus pada teori-teori, tapi dia lebih fokus pada praktik atau praktek dari minat bakat masyarakat itu. Misal apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Mungkin pada contoh nyatanya masyarakat pendidikan masyarakat ini program pemberdayaan perempuan mengajarkan keterampilan kewirausahaan, kesehatan, reproduksi dan kesadaran hukum. Seperti itu. Pendidikan masyarakat ini memiliki peran yang penting juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan karakteristik yang fleksibel tadi dan berpusat pada peserta didik berbasis masyarakat. Segitu penjelasan dari saya. Baik, bagus sekali ya penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jelaskanlah beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning, keterlibatan masyarakat, community engagement, dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat. Berikan saya penjelasannya. Oke, baik. Terkait dengan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning adalah itu proses belajar yang berlangsung sepanjang hidup. Maksudnya ini mencakup pendidikan formal atau non formal. Jadi tidak hanya jadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini pasti ada pembelajarannya. Contohnya, seorang yang mengikuti kursus online untuk meningkatkan keterampilan kerja setelah menyelesaikan pendidikan formalnya. Seperti. Selanjutnya itu ada keterlibatan masyarakat atau community engagement yang merujuk pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Contohnya program pengajaran melibatkan orang tua dan anggota komunitas dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang selanjutnya itu penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam pendidikan masyarakat juga ini memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Contohnya penggunaan teknologi informasi untuk mengakses materi tanpa harus membeli buku fisik, seperti itu. Oke, saya puas ya dengan jawabannya. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu coba jelaskan perbedaan antara pendidikan non formal dengan pendidikan yang informal dan bagaimanakah peran masing-masing dalam pendidikan nasional. Berikan saya perbedaannya. Perbedaan antara pendidikan non formal dan informal. Pendidikan non formal ini jenis pendidikan yang tidak termasuk dalam yang seperti saya bilang tadi, dia tidak yang pertama tadi itu pendidikan yang tidak sama dengan pendidikan formal, yang mana dia terstruktur sesuai dengan kurikulum, seperti itu. Contoh dari pendidikan non formal ini misalkan kursus komputer, pelatihan keterampilan kerja, atau program pengajaran kepemimpinan anak usia dini. Nah, untuk pendidikan informal ini berproses pada belajar yang tidak direncanakan atau sistematis. Seringkali timbul dari aktivitas sehari-hari seseorang, misalnya belajar bahasa Inggris melalui konteks percakapan harian atau belajar teknologi informasi melalui internet, seperti itu. Nah, pendidikan non formal ini fokusnya pada pembelajaran spesifik yang bersifat proaktif, di mana individu mencari dan memilih materi yang ingin dipelajari. Nah, strukturnya ini dalam kurikulum itu
yang jelas biasanya dilakukan dalam waktu tertentu dan memiliki tujuan yang spesifik. Contohnya program-program pelatihan profesional, kursus online, dan workshop khusus bidang tertentu. Untuk fokusnya sendiri, pendidikan informal ini pembelajarannya itu spontan atau serendah-rendahnya itu biasanya timbul dari aktivitas harian. Selanjutnya itu pendidikan informal ini memberikan fleksibilitas belajar yang luas karena tidak mencerminkan potensi belajar yang ada dimanapun dan kapanpun, sehingga memfasilitasi proses belajar mandiri atau mendukung perkembangan intelektual dan personal individu mulai interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin bisa disimpulkan juga bahwasannya kedua jenis pendidikan ini saling melengkapi dan menciptakan sistem pendidikan yang lengkap dan inklusif, memastikan bahwa semua individu memiliki akses proses belajar yang berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Wah, begitu ya. Dari penjelasan Anda, saya jadi mengerti perbedaan antara pendidikan informal dengan pendidikan yang non formal. Pertanyaan saya yang terakhir itu, jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi saat ini. Pendidikan masyarakat di era teknologi saat ini dapat kita lihat dari beberapa perspektif. Yang pertama itu pelatihan digital literary, yang mana program pelatihan digital ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa tentang penggunaan dan pengelolaan konten digital positif. Pelatihan ini melibatkan metode ceramah dan diskusi dengan contoh kasus, fokus pada penggunaan platform internet seperti email, Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, selanjutnya itu menggunakan media sosial seperti sebagai sarana pembelajaran. Contohnya generasi Z dan media sosial dalam era pandemi COVID-19 yang dapat kita lihat generasi Z ini meningkatkan penggunaan media sosial untuk berbagai informasi. Platform seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube digunakan sebagai sarana pembelajaran. Media sosial membantu memperluas wawasan generasi Gen Z dengan mengakses informasi dari berbagai sumber secara luas. Nah, yang ketiga itu integrasi teknologi dalam kurikulum. Contohnya ini pendidikan kewarganegaraan di era digital. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar diintegrasikan dengan wawasan teknologi digital. Ini membantu siswa menggunakan teknologi dengan bijak dan berbudi. Kurikulum ini berdasarkan pada humanisme dan berbasis teknologi dengan penilaian yang melihat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya itu ada implementasi model pembelajaran inovatif. Contohnya ini model pembelajaran IPA berbasis proyek, yang mana pendidikan IPA ini di era revolusi industri memerlukan model pembelajaran inovatif. Model ini melibatkan unsur sains, teknologi, dan masyarakat serta meningkatkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selanjutnya itu penggunaan teknologi presensi. Contohnya ini sistem presensi di desa Bayurlor, yang mana implementasi dari presensi penggunaan teknologi untuk meningkatkan ketertiban dan kinerja aparatur desa. Sistem ini mengurangi manipulasi data presensi, memastikan karyawan hadir di jam operasional, dan melakukan pelayanan secara maksimal. Yang terakhir itu adalah peran guru dalam meningkatkan regularitas siswa. Contohnya ini guru agama Islam dan penggunaan gadget. Guru memiliki peran penting dalam era digital. Mereka harus mampu menjadikan siswa mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan agamanya atau religiusnya. Gadget juga dapat digunakan sebagai perpustakaan yang berbasis buku-buku agama seperti Al-Quran dan sebagai pengingat waktu sholat. Jadi dengan demikian juga pendidikan masyarakat di era digital ini
melibatkan pelatihan digital, penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran, integrasi teknologi dalam kurikulum, implementasi model pembelajaran inovatif, serta penggunaan teknologi presensi dan peran guru dalam meningkatkan religius siswa. Sekian saja penyampaian dari saya. Ya, baik, terima kasih. Jadi penggunaan media sosial ini sangat berguna juga ya untuk pendidikan masyarakat ya. Ya, seperti itu. Ya, saya sangat paham dengan penjelasan-penjelasan yang telah Anda berikan. Oke. Mungkin sekian saja diskusi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.